modus dari calo-calo kelompok lama atau memang baru atau kasus per kasus? Kalau bicara mengenai calo, itu bicara mengenai bagaimana permainan di badan anggaran. Seperti tadi ada ruang-ruang dari pos-pos anggaran yang bisa dimainkan. Tetapi kalau yang dikemukakan oleh Bu Waori tadi bahwa keputusan bersama dirubah dalam operasional, itu dulu belum terjadi. Dulu ada misalnya soal optimalisasi 4,2 triliun, artinya Panja A berupaya meningkatkan penerimaan negara dari apa yang ada dalam RAPBN, 4,2 triliun itu diberikan kepada Panja C. Itu antara pemerintah dengan Departemen Keuangan, Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran khususnya Panja C, itu memang mempunyai formula membagi-bagi. Jadi ada ruang tetapi dalam sistem. Tapi kalau ini model baru. Ya, betul. Saya pikir Bu Waode boleh mengajukan kepada Badan Kehormatan. Badan Kehormatan bisa menyelidiki ada nggak pelanggaran kode etik di dalam membuat perbedaan antara keputusan Banggar dengan pemerintah dengan operasionalisasi pembagian itu. Jadi kalau itu diperiksa oleh Badan Kehormatan, saksi bisa juga dipanggil dari Kementerian Keuangan untuk itu. Yang memutuskan dalam rapat yang tadi Anda mengatakan Anda tidak tahu ada rapat atau tidak, itu biasanya siapa yang ada dalam rapat itu? Semua anggota Banggar atau hanya? Yang pasti Mbak, rapat kerja antara Badan Anggaran dan pemerintah legal itu tanggal 5 sampai tanggal 11 Oktober 2010. Sampai dengan ditetapkannya simulasi, setelah itu tidak ada lagi rapat antara pemerintah maupun DPR. Justru saya kemudian di Tempo itu mendapati surat Menkyu, menyurat kepada Badan Anggaran, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Di Tempo itu ada Mbak, dengan bunyi suratnya. Mengingatkan kepada anggota DPR RI, Badan Anggaran, bahwa dalam rapat tanggal 5 sampai tanggal 11 Oktober, kita menyepakati poin 1, 2, 3, seperti sistem yang tadi saya paparkan. Lalu, di situ dikatakan bahwa hemat kami, lampiran yang kami terima dari Badan Anggaran DPR RI melanggar sistem yang sudah disepakati. Dengan asumsi ada daerah yang menyurat, ada daerah yang memenuhi kriteria tetapi tidak mendapatkan alokasi. Mohon digelar rapat kembali Badan Anggaran dengan pemerintah. Dijawab oleh surat Pak Anies Mata resmi mengatakan bahwa tidak akan ada lagi rapat Badan Anggaran. Anda sendiri? Dan sudah diklarifikasi oleh Pak Anies Mata bahwa beliau hanya meneruskan surat Badan Anggaran. Artinya buat saya, ketimpangan itu terjadi di 3 tempat ini. Akankah dengan KPK masuk, akankah ketimpangan-ketimpangan seperti ini bisa diselesaikan? Saya salah satu orang yang mendukung KPK hadir di rapat Badan Anggaran. Asumsinya sederhana Mbak. Dengan sistem yang sudah ada, disaksikan oleh KPK, ketika berubah dalam implementasi, maka itu menjadi sebuah temuan baru. Nah, itu memang perlu. Artinya, cuman bagaimana mekanismenya dibuat agar KPK bisa masuk di rapat panja, di rapat tertutup. Karena Pak Nudirman, dari anggaran kita 1.230 triliun, 186 triliun itu pinjaman. Ya. 59 triliun dari pinjaman dari asing, 127 triliun dari publik, dari market, dari sun. Jadi bayangkan aja 186 triliun itu kita pinjam dari belanja negara yang 1.230 triliun. Kalau ini terjadi penyalahgunaan yang besar-besaran yang masif, ini kan berbahaya, sangat merugikan rakyat. Ya, tapi kalau menurut saya kita juga jangan terlalu terburu-buru juga itu menganggap itu terjadi. Kenapa saya bilang jangan terburu-buru? Karena kalau kayak saya lihat tadi cerita yang diantara Pak Ramson dengan Ibu ya, di sini tuh kalau memang itu ada kesepakatan bersama, ya kan? Karena ini kan politik anggaran. Nah, kalau politik anggaran tentu kesepakatan bersama. Betul. Kita kan nggak bisa ikut campur. Kalau memang sudah sepakat, ada 1-2 orang yang tidak sepakat, ya tentu harus menghormati mekanisme demokrasi kan begitu. Jadi menurut hemat saya, karena hal ini merupakan ranahnya Badan Anggaran, tentu klarifikasi ini dari Badan Anggaran. Apakah ini ada pelanggaran tata tertib atau tidak. Tapi Bu Waode tadi mengatakan antara keputusan rapat dengan operasionalisasi pembagian itu katanya beda. Ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Itu makanya itu kan menurut salah satu pihak ya kan. Ya. Tapi itu pun itu belum bisa kita mengatakan telah terjadi bukti-bukti awal dari misalnya tidak pidana korupsi atau semacam itu. Tapi itu merupakan pelanggaran kode etik kan begitu ya. Maaf Pak Sudirman, kita tidak pernah menyatakan bahwa ada tindak pidana korupsi, tapi bagaimana mencegah membuat sistem itu agar anggaran negara itu, anggaran belanja negara itu efektif. Justru itu saya bilang tadi. Makanya kita kan sudah sepakat. Ya. Kita tuh katakanlah kita tuh bukan memaksakan ya. Kita ingin sekali bahwa KPK itu
sudah dibentuk dalam bentuk kesepakatan bersama. Lahirlah kesepakatan kita Komisi 3 dengan KPK untuk masuk. Jadi seperti yang tadi itu, silakan KPK yang masuk. Kalau memang ada satu, katakanlah pelanggaran hukum administrasi negara, itu kan bisa diluruskan kembali, kan begitu. betul. Nah jadi dalam hal-hal seperti ini, makanya kita welcome. Kalau memang ada dugaan-dugaan, oh ini menyalahi aturan, oh ini menyalahi mekanisme. Tapi Pak Nudirman, dalam konteks WAUD-nya sendiri Anda mengundang KPK, menginginkan KPK untuk hadir. Sementara dalam substansi dari laporan WAUD sendiri, Anda mengatakan oh ini belum tentu, kita belum tahu apakah ada pelanggaran atau Justru tidak. itu, karena kan seperti saya bilang dari tadi, ini kalau ini ranahnya penegakan hukum, kita nggak bisa masuk. Tapi kalau itu ranahnya pelanggaran tata tertib atau pelanggaran kode etik, kita bisa masuk. Dalam hal ini apa yang bisa Anda lakukan dalam wewenang Anda? Apakah Anda bisa meminta klarifikasi dari mereka yang disebutkan oleh Mbak Ode ataupun yang Ya, artinya begini, kalau memang di situ ada hal-hal yang katakanlah menjadi publikasi media besar-besaran gitu ya, dianggap ini terjadi sesuatu, bisa aja tanpa pengaduan kan. Tapi kalau umpamanya ini hanya by case, ya tentu itu perlu pengaduan ke kita, ya kan? Dengan dasar pengaduan itulah kita bisa menindaklanjuti apakah ini memang ada pelanggaran terhadap tata tertib, ya kan? Apakah itu yang disampaikan tata tertib persidangan ataukah tata tertib mekanisme? Tentu inilah yang diatur semua. Logikanya Pak Nudirman mempersilahkan Bu WAUD sekarang melakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan Anda karena akan punya hak mengaduan? untuk itu kan. Saya ingin menambahkan Pak Nudirman bahwa di periode lalu, di DPR lalu atau di Banggar tahun-tahun lalu, DPID ini tidak ditetapkan sistem dan tidak dibuat kriterianya, Bang. Jadi memang fungsi budget, fungsi politik anggaran DPR maksimal di situ. Tetapi untuk tahun 2011, dalam rangka mengakomodir penyampaian dari pemerintah bahwa DPID ini menerima gugatan dari Lembaga Transparansi Anggaran ke Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas kriteria dan tidak jelas alokasi dan juga dilegitimasi oleh temuan BPK tentang DPID yang disclaimer, maka pemerintah meminta untuk tahun ini kita taat asas dan taat prosedur, dibuatkanlah relnya, rambu-rambunya. Lalu ketika itu telah benar dan lurus, lalu berubah di luar rapat resmi, ini yang saya maksudkan terjadi. Anda akan mengadukan ini kepada BK? Ya itu gini kan, saya agak ini sedikit ya. Kalau memang ada anggapan seperti itu, saya takut bahwa yang terjadi justru sudah dilakukan rapat resmi, ya kan. Cuma mungkin Ibu Wadi tidak hadir kan. Nah kalau yang terjadi bahwa ada hal seperti itu, tentu ada hal lain nanti akibatnya kan jadi sambung menyambung ya kan. Tapi bagi saya begini aja. Mbak Waudi silakan ini lakukan klarifikasi dengan dengan Banggar ya kan. Lalu kita juga khususnya di BK akan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan KPK agar KPK ikut serta dalam hal membahas ini semua. Dan saya pikir ini satu hal yang ada hikmahnya ya. Dengan begitu kita akan lebih terbuka sehingga masyarakat nggak akan menuduh yang macam-macam. Kenapa? Menurut saya juga perubahan-perubahan itu tentu ada satu alasan ya. Nggak mungkin itu dirubah tanpa adanya alasan. Katakanlah, maaf ini misalnya di daerah tertentu yang perimbangan keuangan pusat daerahnya besar misalnya kan karena pembagian hasil dari minyak dan segala tambang dan sebagainya. Bisa aja ini Anda sudah ada dana dari sini. Ini berikanlah kepada daerah yang lain, bisa aja. Nah kebijaksanaan ini kan saya nggak tahu, karena kita bukan orang Banggar. Nah tentu ini klarifikasinya bisa diberikan oleh Banggar sendiri. Nah bagi kita positive thinking aja gitu kan. Saya juga positive thinking kepada Mbak Waudi gitu kan. Kita juga positive thinking kepada teman-teman. Apalagi dengan kita undang KPK masuk, maka semua akan lebih transparan. Saya pikir kita menuju ke sana. Baik, Pak Ramson terakhir, menurut Anda KPK ini harus masuk ke yang mana ini? Ada dua kasus atau mungkin lebih di sini antara yang dilaporkan oleh Mbak Ode dan juga diskrepansi mungkin dalam. Kalau dari sisi pencegahan, memang diperlukan sementara ini KPK masuk di rapat Badan Anggaran
itu pleno dan juga di rapat panja-panja. Artinya sehingga dalam pencegahan itu KPK bisa mengikuti alur pembahasan itu. Apakah permainannya biasanya terjadi di rapat-rapat atau justru malah di luar rapat? Sebenarnya begini, di formulanya, jadi supaya formula itu jangan abu-abu. Ini kan kelemahan kita, saya 10 tahun di DPR RI, kalau undang-undang itu abu-abu kan itu peluang masuk banyak. Ini yang harus mulai kita minimalisir gitu, abu-abunya itu. Sehingga di formula itu tidak abu-abu. Kalau abu-abu ya itu di situ yang bisa dipermainkan. Artinya saya tidak menuduh siapapun, tetapi ada ruang untuk bermain di situ. Makanya tadi kalau memang apa yang dikatakan Bu Aode ada perubahan antara keputusan resmi di Banggar maupun di Panja dengan operasionalisasi pembagian itu suatu hal yang sudah melanggar etik. Tapi kalau tidak ada, ya itu memang hak budget dari DPR RI. Kalau memang diputuskan secara bersama di dalam rapat itu, biarpun yang diajukan pemerintah itu berbeda dengan yang diputuskan oleh Banggar. Karena di situ ada hak budget DPR RI yang sangat kuat memang. Politik anggaran. Politik anggaran. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, harus menutup perbincangan ini. Terima kasih kepada Pak Nudirman Munir, kepada Pak Ramson dan juga Mbak Ode. Terima kasih. Selamat malam. Dan pemirsa, sesaat lagi Metro hari ini kembali bersama Indra Maulana dengan